sempurna. Nah, terkadang pelayanan yang sempurna ini kita perlu tahu lebih jauh lagi apa sih yang menjadi kebutuhan dari setiap customer kita gitu ya. Jadi mungkin ini yang nantinya Bapak Ibu bisa dapatkan pada webinar malam ini ya. Semoga bisa menikmati dan semoga bisa mendapatkan insight atau dari pelajaran dari webinar malam ini. Nah, kali ini saya nanti akan menyampaikan mengenai enhancing customer experience. Jadi kalau kita bisa bicara enhancing ini adalah memberikan sebuah pelayanan yang lebih luas lagi nih kepada pengalaman pelanggan, biasanya seperti itu. Nah, mungkin sebelum lebih jauh saya bahas mengenai enhancing customer experience, saya coba perkenalkan diri saya dulu ya. Saya Nurianto, tapi biasanya di Bukalapak ini dan di beberapa company sebelumnya saya biasa dipanggil Cayo. Jadi Cayo semangat gitu ya buat melayani pelanggan ya gitu ya. Saya saat ini di Bukalapak sebagai Head of Operation. Jadi yang memastikan semua pelayanan pelanggan terdeliver dengan baik, baik itu service atau quality. Mungkin ada pertanyaan, service quality apa nih gitu ya. Ini jadi tanda tanya besar, tahunya service saja. Nah, gitu kan ya. Nah, di sini nanti mungkin ada yang pengen tahu lebih jauh gitu ya. Nah, kalau saya sendiri ini dari sisi pengalaman hampir 12 tahun di industri customer service. Jadi tidak hanya di Bukalapak saat ini saya sekitar baru 1 tahun 8 bulan nih teman-teman semua Bapak Ibu ya. Sebelumnya di berbagai macam industri, baik itu di provider telco, itu waktu itu ada beberapa provider telco dan beberapa e-commerce, dan yang terakhir saya ada di Bukalapak. Nah, sebagai panduan dalam menjalankan customer experience, memperbaiki pelayanan pelanggan, di sini juga saya sudah certified COPC. Jadi ini kayak semacam panduan dalam menjalankan operasional contact center. Ini basisnya ada di Australia ya melalui COPC Inc. Nah, ini yang jadi panduan saya dalam menjalankan operasional di customer service. Nah, kalau di sini ada trust behind me. What do I do for fun? Nah, saya selain bekerja, saya benar-benar cinta nih sama social activity. Makanya kayak komunitas seperti ini gitu ya, atau komunitas yang saya jalanin saat ini, saya juga selalu sharing mengenai UMKM, mengenai pelayanan gitu ya. Sebagai salah satu founder juga di komunitas otomotif. Nah, ini juga saya sering menggunakan waktu saya untuk saya terus berinteraksi dengan komunitas saya, berinteraksi dengan banyak orang. Nah, kalau aktivitasnya di luar dari pekerjaan ya ini ada touring sama social activity ya. Ini bagian dari motivasi saya lah untuk sosial gitu ya. Nah, kalau favorit place-nya ini ada Jogja. Nah, tadi Mbak Megita juga bilang di Jogja. Nah, ini sering banget saya ke Jogja kalau touring gitu ya, ke Malang, Batu Malang khususnya, dan juga Bukit Tinggi. Nah, itu hampir sama-sama lah situasi Malang dengan Bukit Tinggi, cuacanya itu bagus. Nanti mungkin Bapak Ibu bisa ada waktu ke sana gitu. Nah, ada 3 hal yang saya cintai ya pasti ya keluarga, dan saya suka senyum ya, dan saya suka ya daily work ya, pekerjaan saya sehari-hari. Nah, mungkin kalau saya nggak bisa hidup tanpa apa, mungkin semuanya juga sama ya. Saat ini era digital tidak bisa hidup tanpa handphone gitu ya. Handphone anytime, anywhere, kita pegang terus handphone kemana aja ya. Jadi nggak bisa itu lepas dari handphone. Dan keluarga, dan terakhir adalah community. Community, komunitas, itu menjadi aktiviti saya dalam beberapa tahun terakhir. Nah, seperti itu ya, introduksi dari saya sendiri. Mungkin kita masuk nih saat ini ke poin-poin yang akan kita bahas malam ini ya. Jadi apa sih nanti yang akan kita bahas? Yaitu mengenai customer service minded ya. Mungkin kalau di sini adalah mengenai customer service yang seperti apa sih kita mengenal pelanggan ya, seperti apa nanti kita sebagai customer service yang bisa melayani pelanggan dengan baik. Tidak hanya baik, tapi juga sesuai dengan persepsi dari customer. Bahkan perasaan juga sekarang mainnya nih sama customer, karena tidak lepas dari itu nih, tidak hanya persepsi tapi juga perasaan customer. Dan juga emotional intelligence. Nah, ini maksudnya adalah untuk yang bagaimana tim-tim kita dilatih gitu ya untuk
bisa melayani customer dengan menggunakan emotional intelligence ini. Ya, yang kedua adalah bagaimana membangun hubungan jangka panjang agar pelanggan tetap loyal. Nih, terkadang kita hanya fokus terhadap penjualan pertama saja gitu kan. Nah, ternyata kita nggak pernah berpikir bagaimana kita bisa mempertahankan pelanggan untuk dia bisa kembali lagi ke kita, terus kembali ke kita dan terus 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 bahkan mereka bisa mempengaruhi tetangga, saudara, teman untuk datang ke tempat kita lagi gitu. Itu kan jadi tujuan kita semua ya. Lalu yang ketiga adalah cara memahami dan menanggapi kebutuhan pelanggan. Mungkin di sini tipsnya adalah hearing komplainen nih. Bagaimana pelanggan yang tipikalnya sulit, bagaimana pelanggan yang tipikalnya kritis, yang suka marah-marah dan agresif. Ini terkadang kita itu selalu men-treat pelanggan ya biasa aja. Udah pelanggannya nggak pernah kita kenali nih pelanggan yang bawel harus dijawab gimana, pelanggan yang kritis harus dijawab gimana. Terkadang kita cuek gitu ya. Nah, terus yang keempat ya what we have done. Nah, ini di Bukalapak sendiri apa yang kita lakukan untuk mempertahankan pelanggan kita ya, khususnya pelanggan-pelanggan yang bertransaksi di Bukalapak itu kita jaga dengan baik gitu. Nah, mungkin pertama ini yang akan kita bahas adalah customer service minded dan emotional intelligence. Nah, emotional intelligence di sini adalah untuk service excellence-nya ya. Mungkin kalau teman-teman nanti sudah tahu emotional intelligence itu apa, tapi ini bagaimana ke penerapan di customer di layanan atau service excellence. Nah, kalau kita mengenal dulu siapa pelanggan, mungkin teman-teman di sini atau Bapak Ibu sudah sangat-sangat paham ya pelanggan itu siapa. Pasti pelanggan itu yang pastinya memakai, menikmati produk jasa kita gitu ya. Artinya pelanggan ini adalah orang-orang yang membutuhkan bantuan gitu. Terkadang kita hanya fokus terhadap penjualan gitu. Kita melupakan kebutuhan-kebutuhan mereka. Nah, ini yang seharusnya dari Bapak Ibu nanti setelah webinar malam ini bisa memahami apa yang menjadi kebutuhan pelanggan. Tidak hanya saat dia melakukan transaksi, tapi juga bagaimana kita mempertahankan dia terhadap kebutuhan-kebutuhannya sehingga kita bisa sifatnya proaktif mungkin ya. Tidak hanya berdasarkan ditanya baru kita jawab gitu ya. Nah, kedua, pelanggan itu tidak mengganggu pekerjaan kita semua. Karena pelanggan adalah kalau menurut saya adalah yang menghidupi kita, biasanya begitu ya. Terkadang kita sama pelanggan itu suka galak gitu ya, tapi ternyata pelanggan itu adalah yang menghidupi kita, mungkin menghidupi untuk tujuan pribadi, buat keluarga, buat orang tua. Ternyata pelanggan ini adalah sebegitu istimewanya. Ini kenapa pelanggan itu perlu dijaga. Dan bisa juga pelanggan itu menjadikan kita mempunyai pekerjaan kayak saya mungkin sebagai expertise di contact center atau customer service. Inilah gara-gara pelanggan saya jadi mempunyai pekerjaan. Nah, mungkin teman-teman juga dengan bisnis teman-teman Bapak Ibu dengan usahanya. Nah, itu kan menjadikan alasan bahwa pelanggan itu yang membuat kita memiliki pekerjaan. Terkadang kita lupa dengan hal itu. Nah, ini di sini ada beberapa boleh dibilang adalah kita kehilangan pelanggan itu karena apa? Nah, ini yang teman-teman terkadang kita tidak pernah menyadari gitu ya. Kalau secara data, hampir 68% itu karena attitude kita kehilangan pelanggan. Jadi mungkin dalam melayani pelanggan kita nggak sopan, dalam melayani pelanggan kita cuek, dalam melayani pelanggan yang bawel kita malah mengumpat, nih kok bawel banget sih, sabar, ntar dikirim, wah ini begini, ini begini. Nah, ini yang terkadang kita tidak terpikirkan bahwa hampir 68% ya pelanggan meninggalkan kita itu karena kita melayani pelanggan dengan kasar, tidak sopan. Nah, selebihnya mungkin hanya hal-hal yang kecil ya. Misalkan dia pindah dari situasi atau tempat yang ya mungkin Bapak Ibu misalkan punya toko yang konvensional, dia pindah kan nggak mungkin ya datangnya dari pertama dia tinggal di Bandung, dia sering datang ke toko Bapak, lalu pindah ke Jakarta, nggak mungkin kan buat beli ke barang ke itu aja ke Bandung, pasti kan di Jakarta juga ada. Itu alasan mereka untuk pindah, alasan mereka untuk meninggalkan kita ya. Atau menjalin mitra dengan menjalin mitra yang baru yang ya dirasa mungkin cukup membantu dia, cukup
memberikan apa namanya sebuah kesempatan dalam mengembangkan ya, tidak hanya bicara kita sebagai pelanggan tapi juga mengedukasi apa namanya dia mendapatkan edukasi-edukasi. Nah, kenapa pelanggan itu apa namanya bisa pindah dengan menjalin mitra. Nah, selebihnya ini yang kita garis merah adalah yang hampir 68% itu servis kasar dan tidak sopan. Maka area ini yang kita perlu nanti kita jaga. Mungkin nanti setelah webinar ini Bapak Ibu bisa langsung apa namanya fokus nih terhadap oh ya pelanggan. Ternyata pelanggan ini sangat penting gitu ya. Tantangannya tidak hanya bicara nanti saya sampaikan juga. Nah, ini adalah apa namanya contoh ya, contoh yang hasil chat ya, misalkan pelanggan terhadap pembeli terhadap penjual gitu ya. Nah, dia sudah mulai komplain nih. Kok lain bos? Maksudnya, nah ini kan dia bertanya terhadap apa yang dia dapatkan itu tidak sesuai mungkin dari isi deskripsi produknya atau dari sisi jenisnya barangnya tidak sesuai mereka akan bertanya. Nah ini yang kita perlu perhatikan. Terkadang hal-hal seperti ini tuh dianggap sepele dan hanya menjawab tinggal baca aja deskripsinya. Lah memang barangnya seperti itu. Nah ini terkadang hal-hal seperti ini tidak terpikirkan oleh pelaku usaha gitu ya bahwa kita harus menjawab dengan baik, dengan benar, yang memang apa yang dia tanyakan karena pelanggan tidak mengerti. Beda dengan kita yang menjual produk dan jasa, kita yang lebih mengerti. Di saat pelanggan tanya, artinya mereka tidak mengerti. Di saat mereka tidak mengerti, ini yang kita harus apa namanya? Harus jawab. Nah, di situ kan dia tanya, biasanya nih ada nama pengirim, terus alamat saya, kantornya. Nah, dia menjawab itu saya fotokan nomor resinya saja kan yang dibutuhkan resinya untuk mengecek. Nah, terkadang nggak menjawab apa yang pelanggan inginkan. Jadi kita tuh hanya memikirkan diri kita sendiri bahwa kita yang mengerti, tapi pelanggan tidak perlu mengerti. Nah, ini yang sebenarnya harus diperbaiki nanti dalam memberikan pelayanan gitu ya. Jadi pelanggan itu di sini berharap, ayo bantu ajari saya, ajari gue bantu dong gitu. Jadi pelanggan pun ingin mengerti. Karena setelah dikasih jawaban, dia masih berlanjut bertanya, oh iya mas, cara ngeceknya gimana? Nah, ini ada sesuatu yang dalam pemberian informasinya jadi tidak lengkap dan menimbulkan ketidakpuasan nanti. Ini dalam menjawab hanya nomor resi. Bagaimana nanti tantangan kita dalam menjawab semua spesifikasi produk dan lain-lain. Nah, ini mungkin Bapak Ibu semua nanti bisa lihat. Nah, ini the spirit of life. Artinya ya dalam kehidupan kita, rahasia kehidupan kita sebenarnya tanpa kita sadari bahwa kita semua diciptakan itu untuk melayani. Jadi baik saya atau Bapak Ibu atau pelaku usaha yang lain itu semuanya diciptakan untuk melayani. Dan yang kedua adalah kita menerima apa yang kita juga berikan. Artinya kalau tadi di atas kita memberikan hal yang buruk, ya apa yang didapatkan oleh kita juga nantinya buruk. Nah, yang terakhir adalah we instructed to serve. Artinya kita diberikan arahan untuk memberikan pelayanan. Nah, ini mungkin kalau sebagai langkah awal kayak seperti malam ini di webinar, ini adalah bentuk arahan bagaimana kita melayani. Makanya sangat bagus ini informasi-informasi yang bisa didapatkan seperti webinar mengenai service excellence. Nah, itu lebih ke customer service minded. Nah, lalu kita coba menggabungkan bagaimana kita memberikan pelayanan dengan baik, bagaimana kita bisa memahami pelanggan, dan bagaimana perasaan kita dijaga untuk bisa menjaga pelanggan kita. Nah, terkadang ada yang disebut emosi kita berluap-luap, emosi kita tidak teratur, sehingga di saat kita merespon customer, langsung tanpa kita sadari itu membuat customer kita jadi tidak puas gitu ya. Tanpa kita sadari ternyata kita perlu melakukan yang namanya di sini adalah emotional intelligence. Nah, kalau dari sisi tim CS-nya Bapak Ibu yang sudah ada ataupun Bapak Ibu sendiri yang sebagai pelaku usaha dan juga yang melayani pelanggan, mungkin kita perlu yang memasukkan yang namanya emotional intelligence supaya ini bisa mendukung untuk service excellence
dalam melayani pelanggan. Nah, emotional intelligence ini kan mungkin secara gambaran Bapak Ibu sudah sangat memahami ya service excellence itu apa dan emotional intelligence itu mungkin apa. Mungkin kita sama-sama tahu oh ini IQ dan ini EQ. Nah, bagaimana ini menghadapkan kebutuhan IQ dan EQ ini terhadap melayani pelanggan. Nah, ini saya coba sampaikan. Nah, self awareness di sini adalah kesadaran diri sendiri. Jadi terkadang itu kita atau tim kita nanti, mungkin Bapak Ibu punya tim CS juga gitu ya. Ini perlu diberikan informasi atau edukasi mengenai self awareness. Jadi maksudnya self awareness di sini adalah kemampuan untuk mengidentifikasi emosi Anda secara real time. Terkadang manusiawi ya, baik itu apa namanya Bapak Ibu atau admin CS Bapak Ibu gitu ya, dalam menjawab customer dengan customer yang marah-marah langsung dijawabnya emosi gitu. Nah, ini terkadang adalah hal-hal yang menurut saya kita perlu perlu berikan latihan terhadap admin CS kita ataupun Bapak Ibu gitu. Jadi kemampuan Anda untuk mengidentifikasi emosi Anda secara real time. Jadi maksudnya di saat pelanggan marah-marah, kita identifikasi dulu apa namanya emosi kita ini ya. Ini penting nggak kita marah ya? Oh iya dia kan menanyakan apa yang memang kurang, dia menanyakan apa yang pelanggan itu komplainkan terhadap barang atau produk dan jasanya yang tidak sesuai kan begitu. Jadi oh iya boleh juga dia marah. Lalu yang kedua adalah kemampuan Anda untuk berada di atas reaksi Anda sambil memahami kecenderungan Anda. Jadi ini kemampuan maksudnya di sini adalah kemampuan kita tetap berada di atas reaksi. Biasanya kalau reaksi yang spontan itu kan kita ikut terbawa emosi. Nah itu biasanya sudah manusiawi ya. Kita nggak melihat lagi nih pelanggan atau bukan, langsung aja kita apa namanya merespon dengan reaksi kita yang keras juga. Nah ini adalah bagaimana kita bisa menjaga reaksi kita ya supaya apa yang nanti bisa disampaikan ke pelanggan bisa bisa jauh lebih baik, jauh lebih sopan dan jauh lebih sabar gitu. Nah, ini adalah self management. Nah, self management ini jadi gini, kita sudah di tim CS kita atau admin atau Bapak Ibu sendiri ya sebagai yang melayani pelanggan gitu ya, self management ini terkadang harus dimiliki juga. Jadi kita memiliki kemampuan menggunakan kesadaran atau self awareness tadi di atas untuk mengontrol perilaku kita sendiri terhadap orang. Terkadang kalau misalkan face to face itu tanpa kita sadari kita nggak bisa mengontrol terhadap perilaku kita sendiri dengan orang lain dan juga situasi. Nah, itu terkadang kita lupa. Nah, bagaimana ini self management juga perlu ditanamkan ya, baik itu yang sifatnya nanti pelanggannya yang konvensional yang mempunyai toko datang langsung face to face ataupun pelanggan yang nanti sifatnya digital ya, dia komplain melalui channel-channel apa namanya yang Bapak Ibu gunakan seperti WhatsApp, call, telepon atau email atau sosial media. Nah, kedua ini Nah, saya coba sampaikan lagi. Nah, kedua ini yang disebut dengan personal kompetensi. Jadi kalau personal kompetensi ini adalah dari pribadi kita sendiri. Jadi personal kompetensi ini yang kita perlu improve, perlu perbaiki lagi, perlu tingkatkan lagi ya untuk apa namanya menciptakan service excellent dengan kita terus meningkatkan yang namanya emotional intelligence. Jadi lebih ke penguasaan emosional ini lebih kepada bagaimana kita mampu menguasai situasi ya terhadap orang lain, lingkungan dan sekitarnya terhadap emosi kita sendiri. Jadi terkadang ini yang menjadi perhatian Bapak Ibu semua karena sebenarnya hampir 2 kali lipat terhadap terhadap IQ, ternyata EQ atau emotional intelligence ini ternyata 2 kali lipat lebih penting daripada intelektual. Karena intelektual biasanya sudah dibawa sejak lahir ya. Ternyata kalau emotional intelligence ini adalah dua kali lipat lebih penting daripada IQ kita.
Nah, kalau yang berikutnya adalah social awareness. Nah, ini social awareness ini terhadap lingkungan, sinyal ya. Jadi emosional dari orang lain ya, yang kita tangkap dari kondisi misalkan di komunikasi, di ya sifatnya berbasis sosial media dan yang lain-lain. Ini juga kita harus jaga social awareness ini karena terkadang kita nggak sadar setelah kita balas customer kita dengan tidak sopan, kita tidak sadar bahwa itu dibaca oleh semua apa namanya calon-calon pelanggan kita gitu ya. Jadi akan menimbulkan sentimen negatif lah kalau bicara social awareness. Nah kalau sentimen negatif ini biasanya akan mempengaruhi orang lain juga, walaupun dia tidak kenal, tapi akan mempengaruhi orang-orang yang uh, apa namanya membaca dari tweet tersebut, dari posting tersebut dan segala macam. Makanya kita perlu menjaga diri, ini disebut social awareness. Lalu relationship management. Nah, relationship management ini adalah gabungan dari yang personal kompetensi, yang self awareness, self management, dan social awareness. Maka paket lengkapnya adalah relationship. Nah, relationship ini kan menjaga hubungan baik ya. Jadi kita memanfaatkan, oh kita sudah punya nih personal kompetensi untuk self awareness, self management terhadap emotional intelligence, lalu kita juga perlu bawa ini ke social awareness. Yang social awareness itu sudah melibatkan banyak orang lain. Misalkan di sosial media itu sudah melibatkan banyak orang lain. Nah, ini yang kita perlu jaga untuk kelangsungan dari apa namanya usaha, kelangsungan dari apa produk dan jasa kita. Nah, ini saya coba bawa ini ya, ini saya coba bawa. Jadi, halo, ya, ini saya coba bawa. Jadi uh, ini dari buku Daniel Goleman ya, dari US. Dia membuat buku mengenai emotional intelligence yang terkadang perlu kita ketahui ya. Bapak Ibu mungkin secara tidak sadar kalau misalkan ada orang marah ya, lalu kita respon secara cepat. Nah, itu disebut dengan amygdala hijacking. Jadi pembajakan amigdala. Jadi ini adalah sebuah respon secara cepat tanpa memikirkan lagi situasi-situasi yang nanti terjadi seperti apa. Itu tidak ada jedanya. Jadi di saat orang marah langsung direspon marah. Nah, ini terkadang pembajakan amigdala ini yang terjadi hampir di kehidupan kita sehari-hari. Biasanya kalau sebagai CS itu kita itu melatih. Di CS saya itu kita melatih. Jadi di saat ada orang marah tarik napas dulu. Jadi buat jeda dulu. Biasanya kita akan melakukan tarik nafas. Biasanya CS apalagi dengan Bukalapak kita sendiri yang customer service-nya ini ratusan, ini perlu menjaga semua apa namanya tim supaya memiliki apa namanya proses emotional intelligence yang bagus. Jadi di saat ada orang marah kita latih untuk teman-teman CS itu untuk coba tarik nafas dalam beberapa detik dan setelah itu apa namanya bisa sampaikan. Nah, itu akan berbeda dibanding kita memberikan respon secara langsung. Emosional yang keluar itu akan berbeda. Jadi kalau kita mempunyai jeda itu akan lebih baik emosionalnya. Tapi kalau kita tidak mempunyai jeda, emosional itu kita akan terpancing. Apa yang pelanggan marah, kita ikut marah. Nah, ini yang terjadi biasanya di beberapa tim customer service ya. Sehingga menimbulkan kekecewaan yang awalnya hanya produk dan jasanya aja, tiba-tiba kekecewaannya tambah dia. Pelanggan tambah kecewanya dengan, oh pelayanannya, pelayanan staffnya. Tadinya hanya produk, jadi nambah. Jadi pelayanan staffnya, kecewa jadi ada dua. Nah ini yang kita harus hindari. Nah, yang kedua adalah amigdala atau cortex. Di sini kita itu kalau tadi itu respon secara cepat. Nah kalau di sini itu yang saya bilang bahwa di saat pelanggan marah kita itu perlu jeda dulu 6 detik. Biasa jeda yang tadi saya sampaikan di awal, kita coba tarik nafas dulu. Itu kan bisa membantu menenangkan pikiran kita, tidak ikut terpancing terhadap pelanggan. Nah, ini memberikan waktu bagi otak di kepala kita untuk mengambil alih situasi, bukan malah membalas kemarahan.
Terkadang itu membalas kemarahan biasanya karena amigdala hijacking tadi. Nah, itu yang kita perlu jaga Bapak Ibu. Nah, apa yang kita perlu lakukan dari amigdala to cortex? Ya, dengan 6 detik tadi kita perlu menahan diri, diam sejenak agar pikiran yang ada di otak kita, di pikiran kita dengan respon yang pertama dari pelanggan kita itu kita bisa jaga dulu. Karena kalau tidak menahan diri, kita akan terpancing langsung emosi. Dan yang kedua, sambil menahan diri kita mendengarkan dan perhatikan keluhannya. Apa yang pelanggan coba sampaikan ya. Dan itu kita coba tangkap, kita rangkum sehingga bisa mengetahui akar permasalahannya pelanggan. Jadi kita dengarkan dulu nih. Jadi kan biasanya kalau analogi kita sebagai manusia yang memiliki kehidupan, kita kan dikasihnya kuping itu dua. Jadi ya kuping itu dua sebenarnya untuk mendengarkan dulu dibandingkan mulut satu. Nah, terkadang kita tuh kita melupakan kuping dua kita, padahal kasih dua itu untuk mendengarkan, tapi langsung dengan mulut aja emosi ya. Makanya mendengarkan itu akan lebih baik. Lalu yang ketiga adalah strategi. Strateginya adalah pikirkan kalimat yang akan kita berikan solusinya, mungkin dengan tenang, mungkin dengan solusi yang benar-benar solutif ya, benar-benar memberikan penyelesaian masalah gitu, tidak menggantung. Nah, ini yang sebagai tim dari customer service khususnya di Bukalapak kita melakukan pelatihan seperti ini sehingga tim kita mumpuni dalam menghandle pelanggan. Nah, yang berikutnya mungkin di sini lebih kepada bagaimana sih kita di awal di konten pertama kita membahas apa itu pelanggan, lalu bagaimana kita menggunakan emotional intelligence untuk melayani pelanggan supaya kita bisa menahan marah, bisa lebih baik dalam menghandle pelanggan dan memberikan solusi yang baik juga terhadap pelanggan. Nah, yang berikutnya ini adalah kita bagaimana membangun hubungan jangka panjang agar pelanggan tetap loyal. Mungkin di sini yang menjadi harapan dari teman-teman semua terhadap Bapak Ibu ya. Maaf untuk sebagai pelaku usaha ataupun yang menjalankan admin customer service-nya ini perlu karena peranan customer service itu sangat sangat penting dalam menjaga pelanggan untuk tetap loyal dan datang kembali ke kita. Nah, kalau bicara aspek customer churn. Nah, kalau di sini kan melihat customer churn. Customer churn ini adalah customer yang meninggalkan kita. Nah, sangat sedih nih kalau misalkan kita hanya fokus terhadap new customer, tapi pelanggan setia kita atau existing customer kita tidak dijaga dengan baik. Ya, ujung-ujungnya kita hanya fokus terhadap pelanggan-pelanggan baru saja. Tapi pelanggan-pelanggan lamanya tidak kita jaga dengan baik. Jadi itu akan sangat-sangat disayangkan. Jadi dengan situasi sekarang ini, pandemi ini, kita perlu benar mencari pelanggan baru, tapi pelanggan lama atau existing pelanggan kita juga kita perlu jaga dengan baik. Nah, aspek customer churn yang meninggalkan kita, mungkin Bapak Ibu sudah tahu semua ya di sini, mereka tidak dapat apa yang mereka inginkan. Jadi misalkan kita menjual produk atau jasa kita yang kok tidak sesuai dengan informasinya di awal, tidak sesuai dengan spesifikasi yang diberikan, tidak sesuai dengan deskripsi, misalkan Bapak Ibu pelaku usaha online juga. Nah, ini yang perlu kita jelaskan sedetail-detailnya karena apa yang tidak disampaikan oleh kita atau apa yang sudah disampaikan oleh kita pada informasi, spesifikasi produk, lalu pelanggan tidak dapat apa yang dia harapkan, ini yang sebagai salah satu pelanggan itu bisa pergi meninggalkan kita. Jadi artinya kita tidak memenuhi janji. Biasanya kalau sudah tidak memenuhi janji itu, ya pelanggan akan kecewa. Nah, mungkin salah persepsi atau mengerti karena ada ketidakjelasan dari produk dan jasa kita. Makanya lebih bagus ya kita juga memperhatikan informasi-informasi sedetail mungkin, selengkap mungkin agar pelanggan bisa mengetahui produk dan jasa yang kita tawarkan. Untuk apa? Untuk menghindari salah persepsi atau pelanggan yang tidak mengerti. Nah, itu kenapa banyak yang jual online itu hanya menulis silakan beli ready. Nah, ini yang terkadang
membuat konversi rate atau penjualan kita itu kecil. Karena apa? Pelanggan itu selain foto yang diberikan, dia juga butuh informasi detail terhadap barang yang akan dibeli. Karena apa? Supaya apa yang dia beli nanti bisa sesuai dengan harapannya. Makanya informasi detail dan selengkap mungkin itu kita perlu sampaikan, perlu informasikan sehingga tidak terjadi yang salah persepsi atau mengerti dari sisi pelanggan. Lalu yang kedua, mereka tidak mendapatkan informasi yang lengkap. Jadi biasanya saat mereka sudah sudah mendapatkan produk dan jasa yang tidak sesuai, mereka akan komplain ke kita. Mereka akan komplain ke CS. Nah, terkadang CS customer service yang tidak mumpuni atau tidak dibekali dengan sebuah pelatihan-pelatihan itu bisa saja pelanggan itu akan jadi seperti permainan pingpong. Jadi lempar sana, lempar sini. Oke Pak, saya tanya dulu ke supplier. Oke Bu, ini ada di supplier, salahnya bukan di kita. Nah, terkadang pelanggan itu kan nggak mau tahu karena pelanggan beli di tempat Bapak Ibu, ya mereka taunya pelayanan itu ada di tempat Bapak Ibu. Jadi tidak melempar lagi permasalahan pelanggan yang pelanggan memang tidak ketahui di belakangnya kita beli siapa, sama siapa atau pengirimannya siapa dan segala macam. Yang kita tahu adalah pelanggan membeli di tempat kita dan kita harus berikan jawabannya tepat. Nah, terkadang kalau yang kedua kita mempunyai tim yang cukup besar, ini juga perlu dijaga ya. Terkadang kalau tidak diberi pelatihan tuh tim CS, jadi di saat menghubungi customer service A, oh dia dikasih informasinya A, tapi di saat dia melakukan panggilan kembali dan terhubung dengan customer service B, dia dapat jawaban yang beda lagi. Nah, terkadang inilah situasi-situasi seperti ini yang pelanggan menjadi kecewa karena perbedaan informasi yang dia dapatkan. Yang berikutnya informasi tidak benar, ada informasi juga yang disembunyikan nih terkadang sama kita. Kadang kalau jual ya produk jasa dan segala macam, ada informasi yang kita sembunyikan. Makanya ini yang perlu dijaga oleh Bapak Ibu. Nah, yang berikutnya aspek pelanggan meninggalkan kita ya karena mereka tidak diperlakukan dengan baik. Jadi makanya dari sini Bapak Ibu ya, kita harus jaga benar-benar pelanggan itu. Jadi perlakukan mereka dengan sopan, perlakukan mereka dengan ramah. Saya yakin pelanggan itu akan happy, akan senang. Apalagi kita melayani mereka dengan sabar. Pasti mereka akan happy. Nah, tadi juga ada dari Pak siapa yang dari Surabaya. Ini situasi pandemi seperti apa ya? Kita tahu bahwa saat ini banyak orang beralih dari konvensional ke digital karena memang regulasi dari pemerintah, aturan dari pemerintah yang membatasi kita untuk berpergian atau belanja di tempat-tempat konvensional. Makanya di pandemi ini kita harus mengatur strategi bagaimana usaha Bapak Ibu juga bisa mengikuti dari situasi yang sekarang. Misalkan ya sangat bagus kita bermain di online juga gitu ya karena pertumbuhan online juga sangat tinggi nih sekarang ini gitu. Nah, apa sih tantangannya? Jadi mungkin Bapak Ibu di sini ada yang sudah tahu, ada yang belum juga gitu ya. Tidak hanya perang harga, tidak hanya quality dari atau kualitas dari produk atau promosi yang kita berikan. Jadi ternyata tantangan dari pelaku usaha Bapak Ibu semua itu adalah customer service-nya juga. Nah ini terkadang kita nggak terpikirkan ya. Terkadang kalau misalkan sudah punya tim CS-nya, ya mungkin kita perlu kasih tahu. Tapi ada juga yang pelaku usaha juga terjun langsung sebagai pelayan pelanggan atau customer service. Nah ini mungkin Bapak Ibu juga perlu tahu bahwa customer service ini sangat penting. Nah kalau Bapak Ibu bisa berperan di dua posisi ya, terkadang saya jadi penjual, lalu di saat komplain saya akan datang sebagai seorang customer service. Nah ini yang perlu kita perhatikan bahwa customer service itu mempunyai peranan penting juga. Jadi tidak hanya soal harga,
Tidak hanya soal kualitas dari produk, tidak hanya soal promosi yang kita berikan, tapi juga pelayanan kita itu menjadi aspek penting atau tantangan kita untuk kita tetap bertahan dengan usaha kita gitu. Nah, semakin seru nih. Ya mudah-mudahan masih semangat ini kayaknya ya buat Bapak Ibu semua. Nah, ini saya coba membawa juga ke dalam teori tadi ada kebutuhan kan, tidak hanya customer service tapi sales. Nah, sales ini juga sangat penting. Nah, makanya kalau Bapak Ibu sudah tahu teori Kano model ini sangat penting nih. Jadi Kano model ini Kano ya namanya, Bapak Kano ini itu dari Jepang ya, sebuah apa namanya, sebuah konsultan juga ya dalam apa namanya, dalam penulis buku juga gitu ya, dalam membangun usaha. Jadi dia itu bergelut di bidang quality management. Quality management itu lebih pada ke kualitas dari barang. Biasanya di quality control-nya di saat Bapak Ibu mungkin punya usaha, quality control-nya juga harus dikuatin. Nah, ini Bapak Karno ini adalah bidang di quality management. Nah, dia coba menganalisa terhadap terhadap pelanggan yang disebut dengan Kano model teori. Nah, mungkin Bapak Ibu yang sudah dengar mungkin tahu, kalau yang belum mungkin bisa tahu dari sini. Ini bagian dari mempertahankan pelanggan. Mungkin Bapak Ibu saat ini sudah melihat berbagai macam barang dan ternyata apa sih kenapa barang sekarang ini ada tambahannya, ada tambahnya. Ini sebenarnya mengikuti dari Kano model teori. Nah, yang pertama adalah basic need. Jadi basic need ini adalah kita menjual produk dan jasa hanya sesuai fungsinya saja. Fungsi, misalkan kalau kita bicara alat kantor seperti laptop, ini sudah ada, ya laptop hanya digunakan untuk mengetik, membuat file. Nah, terkadang kita menjual produk hanya itu saja, hanya fungsi basicnya saja. Nah, karena model ini memberikan teori yang lebih lagi, bagaimana setiap pelaku usaha bisa mengembangkan atau mengimprove dari sisi produk dan jasanya, tidak hanya fungsi basicnya saja atau fungsi standarnya saja, tapi bagaimana pelaku usaha ini juga menambahkan yang disebut dengan performance need. Performance need ini seperti apa sih? Mungkin dari Bapak Ibu bertanya. Nah, dari teori Kano model ini menambah fungsi sebuah laptop yang hanya digunakan untuk alat kerja mengetik, menyimpan file. Banyak pelaku usaha sekarang melakukan perbaikan dengan menambah fungsi yang lain seperti ada kameranya buat apa namanya buat video call kayak malam ini gitu, ada yang menggunakan laptop. Jadi tidak hanya membuat produk dari sisi hanya fungsi basicnya saja, dia tambahkan lagi fungsi yang lain untuk daya tarik bagaimana produk itu bisa lebih bertahan di pasaran. Lalu yang berikutnya adalah excitement need. Jadi tidak hanya setelah hanya fungsi basic dan hanya performance, dia tambahkan lagi fitur-fitur tambahannya. Jadi aksesorisnya, misalkan dalam setiap pembelian laptop yang sekarang ini banyak pelaku usaha itu menambahkan, laptop nanti bonus USB-nya, laptop nanti bonus speaker eksternalnya. Nah, itulah adalah pengembangan dari sisi produk sehingga pelanggan-pelanggan kita itu tetap apa namanya tertarik untuk terus menikmati produk dan jasa kita. Makanya diperlukan perbaikan-perbaikan dalam menghasilkan produk. Nah, ini yang dari teori Kano model. Nah, kalau bicara customer satisfaction, di sini ada garis atau kurva ya. Jadi kalau teman Bapak Ibu di sini melihat dari teori Kano model, jadi kalau hanya basic, pelanggan itu dissatisfier. Dissatisfier itu apa? Kalau satisfier kan sangat kepuasan pelanggan, kalau dissatisfier kebalikannya hanya biasa aja, nggak puas, nggak apa. Karena apa? Kita hanya memberikan basic. Makanya CS itu kalau hanya cuma menjawab doang, ya itu hanya basic, tidak bisa menimbulkan kepuasan pelanggan. Gitu loh. Hanya menjawab saja. Tapi harus ada satisfier. Gimana? Satisfier itu tingkatan untuk improvement customer service kita. Kita tambahkan. Selain responnya cepat, sopan, kita juga memperhatikan kualitas dari sisi agent admin kita dalam menjawab. Dalam menjawabnya sopan, misalkan dengan penggunaan kata-kata yang tepat, penggunaan kata-kata yang sopan.
Dan juga kita memikirkan solusinya. Solusinya juga harus bisa diberikan penyelesaiannya dengan bagus juga. Nah, itu yang disebut pelanggan baru hanya puas saja. Nah, dari Terekone model ditambahlah kita harus ada fungsi 3 nih yang namanya dengan excitement need. Kita bagaimana pelanggan kita supaya delighted. Delighted itu adalah lezat ya. Jadi udah lezat itu udah puas senang banget gitu ya, udah happy banget gitu ya. Kita tambahkan dengan wow experience. Nah, makanya nanti Bapak Ibu baik itu pelaku usaha yang menjadi customer service juga atau pelaku usaha yang memiliki admin CS juga harus sampai dengan wow experience. Wow experience itu apa? Kita kasih dia personal assistant. Makanya sekarang banyak perusahaan-perusahaan yang menambahkan timnya itu yang disebut dengan personal assistant. Jadi personal assistant itu adalah anytime, anywhere, mereka bisa jawab, mereka bisa bantu apa yang menjadi komplain pelanggan. Nah, selain itu kita juga berikan yang namanya gift hadiah. Nah, itu salah satu bagian dalam retention pelanggan. Karena apa? Kalau nanti pelanggan sudah delighted, sudah ada di posisi yang paling biru ini warnanya, dia tidak akan tergoda lagi dengan produk-produk sejenis atau dari toko-toko lain dan sebagainya. Dia akan terus bertahan. Tapi kalau pelanggan masih ada di garis satisfier, dia masih tetap bisa berpindah. Kalau pelanggan apalagi di garis yang merah atau orange ini, ya otomatis pindah gitu. Nah, ini bagian langkah-langkah improvement kita supaya para pelaku usaha di sini tetap bisa mempertahankan bisnisnya karena pelanggan adalah yang paling utama. Next. Nah, ini menjaga loyalty. Nah, terkadang juga kita nggak hanya memikirkan produk yang dijual saja tanpa memikirkan pelanggan-pelanggan ini harus diapain gitu ya. Nah, terkadang banyak pertanyaan di sini. Nah, bagaimana framework-nya? Ini framework-nya menuju loyalty customer atau menuju pelanggan yang loyal. Nah, ini adalah ya saya sedikit sampaikan ininya lah ya, cara datanya. Mungkin nanti Bapak Ibu yang sudah mempunyai sistem yang bagus, sudah bisa mengolah data customer kita. Tapi kalau yang masih manual ya mungkin kita bisa pelajari satu persatu gitu ya. Nah, loyalty. Jadi menuju kepada pelanggan loyal, ini kita perlu ada relevansi data. Jadi kita perlu melihat behavior customer ya dari sisi data, demografi, minat pribadi, budayanya juga. Terkadang kita perlu melihat relevansi data. Nah, biasanya actionnya apa? Itu akan ada yang namanya customer insight. Jadi kita perlu identifikasi populasi pelanggannya, pelanggan Bapak Ibu, identifikasi komposisi demografis lokasi, identifikasi analisa transaksi di toko kita itu dia apa aja, harganya berapa. Nah, identifikasi juga dia sering behaviornya itu membeli apa. Nah, ini di sini disebut dengan analisa pelaku. Kalau misalkan tim CS kita banyak saluran yang digunakan untuk menghubungi CS-nya, seperti Bukalapak ya, ada sosial media, ada live chat, ada call, ada email. Nah, ini juga kita harus analisa. Saluran yang paling disukai oleh pelanggan itu apa? Misalkan dia suka saluran live chat ya yang mungkin tidak berbayarnya tidak tinggi dibandingkan dia menggunakan telepon karena channel telepon itu kan mahal ya tarifnya. Lebih baik kita menggunakan channel yang sifatnya berbasis internet. Nah, ini yang kita perlu pelajari supaya pelanggan-pelanggan kita happy. Walaupun kita pakai live chat, tapi kualitasnya tidak kalah dengan apa yang dengan menggunakan call atau telepon gitu. Nah, yang kedua adalah pengakuan. Pengakuan di sini disampaikan melalui benefit yang tidak berwujud. Nah, kalau benefit yang tidak berwujud itu mungkin jadi pertanyaan Bapak Ibu semua. Jadi yang tidak berwujud itu misalkan kualitas customer service kita, kecepatan respon kita, ketepatan dalam penyelesaian masalah. Ini adalah benefit-benefit yang tidak berwujud. Artinya mendapatkan pengakuan dari sisi pelanggan bahwa pelanggan ini sudah memberikan pengakuan bahwa toko Bapak, Ibu ya bagus ya karena responnya cepat, penyelesaiannya cepat gitu. Apa yang harus dilakukan? Kita harus memplanningkan strateginya. Jadi
kita sudah harus memikirkan, oh ini pelanggan-pelanggan ini yang sudah memberikan pengakuan bahwa CS kita bagus. Nah, kita caranya, action-nya kita melakukan strategi. Jadi identifikasi atribut loyalitas yang akan nanti kita berikan. Pelajari kampanyenya. Kampanye loyalitas adalah promo-promo yang akan kita berikan terhadap pelanggan-pelanggan ini. Lalu kita harus intens dengan pelanggan kita membuat komunikasi ya secara singkat. Nah, dari sini baru akan ada yang sebutnya hadiah. Hadiah itu adalah sifatnya yang berwujud atau tangible. Nah, biasanya terkadang para pelaku usaha ini tidak sampai ke arah tangible, dia hanya fokus terhadap pengakuan customer aja bahwa tokonya bagus, CS-nya bagus, tapi tidak diberikan sebuah wow experience tadi, yaitu dengan hadiah gift. Nah, kita perlu lakukan juga, makanya Bapak Ibu mungkin melakukan promotion di tokonya ya, misalkan dengan memberikan voucher belanja, dengan memberikan potongan harga dan segala macam, itu adalah sifatnya reward yang berwujud. Nah, dari sini kita untuk mendapatkan kepuasan pelanggan kita melakukan proyek yang namanya percontohan ya. Kita melakukan A/B test, kita survei lah pelanggan kita, benar nggak sih happy? Nah, tapi setelah kita melakukan 3 ini, nah di situ adalah cara pendekatan terbaik untuk pelanggan menjadi loyal. Karena kalau nanti dari survei ini ada pelanggan yang tidak puas, nah di situ kita melakukan perbaikan. Misalkan, oh kualitasnya agentnya masih belum bagus. Oh ternyata kecepatannya juga masih lama dalam menjawab. Atau oh hadiahnya memang belum bisa membuat menarik dari sisi customer. Nah itu nanti hasil survei-survei itu bisa didapatkan. Nah pasti yang terakhir, kalau pelanggan puas, lifetime value-nya nih, customer satisfaction dalam beberapa bulan ke depan atau tahun ke depan, dia itu akan memakai 10% spending-nya. Nah ini kan artinya tujuan kita dalam mempertahankan bisnis itu akan tercapai. Dia akan lebih menggunakan uangnya 10% daripada yang awal, kalau dia merasakan kepuasan dengan pelayanan kita. Oke. Berarti 10% tadi ya Mas ya, ketika kita memberikan pelayanan yang oke banget, nanti dia akan lebih apa ya, lebih loyal 10% gitu ya. Keren. Oh ya Mas Cahyo, ini kita beberapa udah ada pertanyaan di room chat. Ini aku langsung panggil Mas Faisal aja ya. Jadi teman-teman, kita ada Mas Faisal juga di sini dari tim Bukalapak. Nah, Mas Faisal mau ngasih sedikit bocoran-bocoran nih tentang Bukalapak kayaknya ya. Boleh Mas Faisal mulai aja sekarang. Oke. Halo semuanya. Hai. Ya, sebelumnya maaf nih sebelumnya Mas Cahyo gitu ya, karena antusiasnya kan cukup bagus banget nih, udah banyak banget yang nanya-nanya gitu ya. Yes. Nanti mungkin setelah aku present boleh dilanjutkan lagi sama Mas Cahyo, tapi agak dipercepat kali ya Mas Cahyo, supaya nanti kita masih ada sesi Q&A sama teman-teman, boleh ya? Yes, benar. Oke, aku mau sedikit infoin promo Bukalapak mungkin ya untuk teman-teman semua. Boleh aku izin share screen ya. Oke. Di sini aja Mas, ada Mas? Oh boleh. Oke, boleh dibantu sama Mas Cahyo ya. Oke. Ini ya? Ya, oke. Nah, tadi kan udah sedikit dikasih tahu nih ya sama Mas Cahyo, teman-teman semuanya, mengenai service excellence yang pasti sangat bermanfaat banget nih untuk bisnisnya teman-teman semua gitu ya. Gimana caranya kita bisa handling komplain, terus memberikan pelayanan yang maksimal, yang optimal supaya bisnisnya kita juga tetap berjalan dan banyak pelanggan yang happy. Nah, di sini saya mau kasih info nih seputar Bukalapak, promo untuk dari Bukalapak untuk teman-teman semua, khusus untuk teman-teman bisnis hack. Di mana promo ini sangat bisa membantu teman-teman untuk memaksimalkan omset, meningkatkan omset, dan juga memaksimalkan penjualannya melalui bisnis online khususnya marketplace di Bukalapak. Nah, jadi kita tuh sekarang bukan lagi ada, memang sudah ada gitu ya. Sudah ada program super sellernya Bukalapak, tapi kita di tahun 2021 ini khusus banget ada promo spesial nih. Boleh dibantu next mungkin Mas Cahyo?
Nah, super seller itu apa sih? Mungkin buat teman-teman semua yang belum tahu gitu ya kan, kalau di Bukalapak itu kita jualan online ya. Kalau misalnya teman-teman semuanya ini punya bisnis yang mau dijualkan secara online boleh banget, karena kan kalau jualan online lebih fleksibel ya, di mana teman-teman nggak perlu punya toko, tapi ternyata pengunjungnya bisa dapat banyak banget nih karena secara online dan lebih luas. Nah, nanti kalau misalnya teman-teman itu semua bisa join jadi super seller di Bukalapak, nanti akan mendapatkan badge super seller seperti ini. Jadi nanti lapaknya itu akan direkomendasikan sama Bukalapak gitu ya, supaya nanti bisa dipercaya sama calon pembeli yang ada. Jadi dieksklusifkan nih sama Bukalapak. Jadi termasuk nanti ada fitur-fitur khusus yang bisa dimanfaatkan supaya teman-teman semua bisa memaksimalkan penjualannya. Ya, boleh di next lagi Mas Cahyo. Oke. Nah, ini dia nih promo yang tadi saya infokan, yang tadi Mas sebelumnya, mohon maaf. Oke. Ya, ini dia. Jadi tahun 2021 ini spesial banget nih, kita kasih biaya super seller itu hanya 0,5% gitu ya. Mungkin kalau di marketplace lain, marketplace yang orange atau yang hijau gitu ya, itu kan biayanya lumayan tinggi ya. Nah, kalau di Bukalapak ini kita yang paling murah nih teman-teman semua. Jadi kita biayanya itu hanya 0,5% aja supaya teman-teman tuh bisa memaksimalkan bisnisnya di Bukalapak gitu ya, dengan nanti bisa berbagai macam fitur yang terbuka. Boleh di next, Mas Cahyo? Nah, ini dia nih keuntungannya kalau misalnya teman-teman semua bisa gabung di Bukalapak sebagai super seller ya. Nanti bisa dapat fitur gratis ongkir sepuasnya. Jadi nanti pembelinya kan pasti pada happy ya kalau dikasih fitur gratis ongkir. Terus nanti bisa naikin omset atau transaksi sampai 15 kali lipat, tergantung nanti optimasinya sebagaimana. Lalu kita bakal kasih juga voucher cashback eksklusif nih untuk teman-teman semua sampai dengan 50.000, dan bisa ikutan flash deal juga di Bukalapak. Jadi kan nanti promonya juga makin dikenal gitu ya sama orang banyak. Jadi banyak yang beli juga, transaksinya banyak meningkat kalau misalnya ikutan flash deal. Terus yang nggak kalah penting, kita juga bisa kasih bonus saldo promosi sebesar 5%. Saldo promosi itu apa? Jadi saldo promosi itu ada kayak fitur promosi di Bukalapak. Jadi nanti kalau misalnya teman-teman pakai, nanti kalau misalnya dicari sama buyer, misalnya sepeda gitu ya, nanti munculnya lapak teman-teman tuh akan di paling atas gitu. Jadi kesempatan dibeli akan lebih besar. Nah, itu kita kasih budget promosinya untuk teman-teman khusus gitu. Boleh di next lagi, Mas? Nah, ini dia nih keuntungan-keuntungannya, fitur-fitur yang akan terbuka kalau misalnya teman-teman jadi super sellernya di Bukalapak gitu ya. Jadi nanti bisa ngelihat performa lapak seperti apa, statistiknya bagaimana, pendapatannya, ada biaya promosi yang bisa dianalisa juga. Terus bisa penting banget nih buat nyari kata kunci populer gitu ya. Jadi nanti teman-teman semua tuh bisa tahu nih, oh ternyata kata kunci yang lagi populer misalnya jualan sepeda gitu ya, atau mungkin yang lagi paling banyak dicari itu apa gitu, jadi ketahuan gitu, bisa cek juga barang saingannya apa gitu, bisa kasih sebar promosi juga. Boleh di next lagi? Sebelumnya. Nah, ini khusus banget nih untuk teman-teman semua, teman-teman bisnis hack. Ini ada promo hanya untuk teman-teman bisnis hack. Jadi kalau misalnya teman-teman semua mau join di Bukalapak, itu bisa banget. Kita punya promonya seperti ini ya. Saya sambil infokan di chat nih mungkin ya. Jadi spesial hanya untuk teman-teman semua di Business Hack yang join webinar hari ini. Kalau misalnya teman-teman semua mau jualan asik dan juga dapat ekstra keuntungan di bawah ini gitu ya, nanti bisa dapat budget promosi sampai 250.000, dapat gratis ongkir gitu ya sepuasnya. Bisa ikutan flash deal di Bukalapak, terus nanti didampingin juga sama tim account manajernya Bukalapak gitu ya, dibantuin upload foto produknya, enak banget ya. Kalau saya dulu mau jualan online tuh harus ini dulu nih harus upload sendiri dulu, tapi kalau sekarang udah bisa dibantuin sama timnya Bukalapak. Terus nanti dapat biaya super seller tuh murah banget, cuma 0,5% gitu. Jadi untuk teman-teman semua yang mau join super seller Bukalapak, itu saya sudah kirimkan linknya, bisa diisi aja gitu ya link tersebut. Nanti kita akan hubungi dari tim Bukalapak untuk membantu lebih lanjut proses gabungnya gitu ya. Nanti hadiah-hadiahnya juga benefit-benefitnya dan promonya juga bakal kita langsung kasihkan pada saat dihubungi oleh tim Bukalapak. Seperti itu. Itu sih cukup dari aku, Mbak Gita sama Mas Oke. Cahyo. Iya. Mungkin kalau mau dilanjutin boleh.
Atau mau Mas Faisal, ditanya-tanya? Mas Faisal itu ada yang nanya di room chat, Mas kalau corporate mau daftar jadi seller di Bukalapak gimana caranya dan dapat fasilitas apa? Boleh. Nanti kalau misalnya corporate kan berarti punya siup ya, biasanya yang begitu ya. Itu nanti bakal dapat fitur buka mall. Nah, kalau buka mall itu di atasnya lagi dari super seller. Jadi memang dia benar-benar sudah seperti mall gitu ya. Kita ibaratnya jadi kayak barangnya tuh barang-barang yang sudah direkomendasikan sekali sama Bukalapak. Nanti fitur-fiturnya kita bakal dampingi oleh tim account manager Bukalapak dan bisa diprioritaskan kalau misalnya ada campaign-campaign yang setiap bulannya kita adakan. Nah, bentar lagi kan puasa nih, pasti banyak banget campaign yang menarik gitu ya, promo-promo. Nanti biasanya kita prioritaskan gitu ya untuk super seller dan juga yang buka mall. Jadi nanti boleh diisi aja di form itu, nanti akan dibantu lebih lanjut. Gitu ya teman-teman. Jadi nanti bisa langsung buka aja tuh linknya yang udah ada di room chat, nanti bisa ngisi formnya di situ. Gitu ya Mas Faisal ya? Betul. Iya, oke, siap. Makasih Mas Faisal. Aku balik lagi ke Mas Cahyo nih. Boleh. Silakan Oke. Bevita. Mas Cahyo gimana, mau dilanjutkan atau mau menjawab pertanyaan dulu? Oke, saya lanjutkan sebentar aja apa yang Oke, kita lakukan di boleh. Bukalapak. Jadi what we have done di Buka Bantuan ya. Jadi mungkin bisa jadi panduan teman-teman semua ya, pelaku bisnis ataupun yang mempunyai CS team ya di usahanya. Jadi yang pasti CS kita harus 24 jam. Itu yang terpenting ya, karena melihat kebutuhan customer kita yang dia juga tidak bisa kita atur kapan menghubungi kita harus menyediakan untuk CS yang 24 jam, responsif, ramah, dan solutif. Nah, personalized humanis service nih. Jadi jangan kaku dalam menjawab, jangan asal menjawab customer seenaknya. Nah, di sini ada cara-caranya yang supaya lebih personalized. Jadi kalau di Bukalapak ini kita CS-nya itu benar-benar mengalir, kayak misalkan, oh iya enaknya dipanggil apa Akang. Nah, CS itu langsung jangan-jangan ini Akang Gendang. Nah, ini yang situasi-situasi seperti ini mungkin nanti dari teman-teman bisa apa namanya bisa jadikan apa acuan juga ya bagaimana melayani dengan sebuah kata-kata yang lebih ini lagi ya, lebih cair lagi, lebih human lagi gitu ya, tidak bot, tidak kaku gitu ya. Lalu yang berikutnya ini ada Harry SW. Mungkin teman-teman sudah tahu Harry SW itu siapa. Itu pelaku atau praktisi ponsel ya, gadget. Nah, dia bilang live chat dengan customer service CS sering menjengkelkan sebab konsumen dilayani CS yang bagaikan manusia setengah robot. Nah, tapi dia bilang hal serupa tidak akan terjadi seandainya CS lebih manusiawi. Ini contohnya. Diambil dari akun Facebook konsumen Bukalapak. Jadi dia membandingkan bahwa Bukalapak benar-benar human. Benar-benar menjawabnya dengan apa namanya? Dengan sopan, dengan cair, sesuai dengan apa yang pelanggan inginkan gitu ya. Ini ada satu testimoni dari Harry SW. Nah, di sini juga kita ada bantuan launch ya, virtual services. Jadi customer-customer yang ingin langsung tatap muka dengan situasi yang sekarang mungkin nggak boleh, tapi kita sediakan yang namanya virtual services. Jadi virtual services ini customer bisa datang ke apa namanya ke kantor kita, tapi kita tetap layani dengan video. Jadi kita layani dengan video, teman-teman CS tetap melayani customer, security tetap mengarahkan, dan kita layani dengan video face to face. Nah, yang berikutnya ini adalah personal kayak postcard ya, kita kirimkan ke customer loyal kita ucapan selamat hari pelanggan dan segala macam. Ini menjaga hubungan intimasi dengan customer ya, menjaga hubungan intim dengan customer kita. Lalu berikutnya kita juga peduli dengan pelanggan kita visit. Kita visit, kita kasih hadiah, misalkan toko A kita datengin, kita kasih souvenirs. Dan ini juga kita sediakan yang namanya tadi personal assistant. Nah, personal assistant di kami itu disebutnya CRO program. Jadi untuk menangani pelanggan-pelanggan yang high value users. Jadi pelanggan-pelanggan dengan transaksi yang tinggi. Nah, dia bilang bahwa testimoninya sekarang ada tim yang turun langsung ke seller cepat banget penanganannya. Jadi kita berikan agen-agen CRO ini adalah apa namanya dengan channel handphone WA. Nah, dia akan memegang beberapa seller atau beberapa buyers. Nah, di sini agent ini bisa dihubungi setiap saat, setiap waktu tanpa melihat apa namanya jam lagi gitu ya.
Nah, mungkin ini videonya kita next saja. Nah, sebagai mendukung pelayanan pelanggan, kita juga harus mendapatkan pengakuan. Pengakuan dalam melayani pelanggan tidak hanya dari persepsi pelanggan, tapi juga terhadap lembaga-lembaga yang bernaung di dalam customer service. Ya, kita dapat yang namanya excellent service quality satisfaction, ya. Lalu kita dapat medali-medali di Contact Center ICCA, ya, Indonesia Contact Center Award. Itu kita biasanya diadu dengan beberapa teknologi, ide, beberapa diadu dengan pelayanan, diadu dengan yang namanya best operation-nya, begitu. Kita juga dapat dari ICCA 2018, 2019 kita dapat lagi. Social Bakers untuk yang menangani semua sosial media, kita juga dapat nominasi dari Social Bakers. Dan yang dari 2020 kita juga dapat yang namanya Digital Engagement Award-nya juga. Nah, ini pencapaian-pencapaian Bukalapak dalam melayani pelanggan yang kita harus mendapat pengakuan tidak dari customer, tapi juga dari industri atau lembaga-lembaga yang menaungi customer service. Nah, dari saya ini aja ya, dari Buka Bantuan untuk kamu. Thank you semua, terima kasih. Semoga bermanfaat buat Bapak Ibu semua. Nah, mungkin kalau sesinya tanya jawab ya Mbak Megi atau gimana, saya kembalikan kepada Mbak Megi. Terima kasih semua. Oke, siap-siap. Ini udah ada beberapa pertanyaan di room chat, Mas Cahyo. Mungkin langsung aku bacain aja ya. Mas Cahyo juga bisa lihat langsung. Ada dari Mas Bayu Setiawan. Jadi beliau tanya, saya adalah penjual kosmetik dan pelayanan treatment. Sering banget ketemu dengan pelanggan rempong serta komplain. Bagaimana caranya pasien tersebut puas dan loyal? Terima kasih. Jadi gimana nih Mas Cahyo? Ya, dari penjual kosmetik dan pelayanan treatment sering banget ketemu dengan pelanggan rempong serta komplain. Bagaimana caranya pasien tersebut bisa puas dan loyal? Terima kasih ya. Yes. Artinya begini, kita tidak tadi yang sudah saya sampaikan beberapa karakteristik pelanggan, ada yang kritis, ada yang ya biasa aja, dia udah mengerti sendiri. Ada juga pelanggan yang memang butuh informasinya dengan banyak. Itu biasa pelanggannya bawel. Mungkin yang disebut di sini adalah pelanggannya bawel nih ya. Pelanggannya rempong. Ya, rempong itu maksudnya nanya terus gitu. Terkadang kita tuh terpancing gitu loh dengan situasi seperti ini, sehingga apa yang dia butuhkan tidak kita bisa berikan, sehingga yang pelanggan ini nantinya akan melihat bahwa karena gue sering datang ke sini, saya sering nanya kok pelanggan, tapi saya kok dilayaninya kok semakin kesini semakin jelek. Nah, dia itu akan merasa dalam dirinya sendiri bahwa ini kayaknya udah nggak bagus pelayanannya. Makanya kalau dengan menemukan pelanggan-pelanggan seperti ini, kita harus tahu karakternya dan tetap kita respon dengan baik. Kalau menemukan pelanggan yang kritis, harus dijawab dengan baik. Pelanggan yang rempong harus dijawab dengan baik. Kalau komplain, otomatis dia tidak mendapatkan apa yang dia harapkan dari pembeliannya. Nah, itu yang perlu kita perbaiki. Komplainnya apa? Ya kita harus selesaikan komplainnya. Jadi jangan kita berpikiran bahwa setelah pelanggan beli, pelanggan nggak boleh komplain. Oh, pelanggan berhak komplain. Kalau dia nggak dapat apa yang dia harapkan, dia akan komplain. Dan layani dengan baik dan selesaikan dengan cepat. Nah, kalau caranya pasien tersebut puas, pasti dengan pelayanan-pelayanan kita yang sabar, dengan memberikan jawaban-jawaban yang sopan, dengan terus memperhatikan pelanggan tersebut, apalagi dengan komplainnya bisa diselesaikan dengan cepat dan dia puas, maka dia bisa menjadi pelanggan tetap kita atau loyal kita, dan dia tidak akan berpikir untuk pindah lagi. Nah, itu disebut dengan pelanggan loyal. Apalagi nanti Mas Bayu bisa ngasih paket ke dia, oh ya selamat ulang tahun Ibu, atau kasih paket bingkisan ini Ibu, sudah menjadi pelanggan loyal kita, ya, bingkisan di hari ulang tahun. Nah, itu membangun engagement dengan pelanggan untuk menjadi pelanggan loyal sangat bagus. Begitu. Oke, gitu ya Mas Bayu ya. Ini Mas Bayu tuh ada 2 pertanyaan. Cuman aku next ke yang lain dulu ya Mas Bayu ya, karena ini banyak yang nanya gitu. Ini ada juga dari nggak tahu Mbak Tri atau Pak Tri ini. Iya, beliau bertanya nih Mas Cahyo, bagaimana tips cari CS yang militan dan excellent?
Ayo. Bagaimana tips cari CS yang militan dan excellent? Nah, Yes. sebenarnya kalau saya berangkat dari agent juga dulu. Maksudnya sebelum saya jadi yang memimpin tim CS, saya juga datang dari staff CS. Yes. Untuk bisa membuat tim CS yang militan ini disebut dengan bagaimana membentuk CS agent yang customer oriented. Ini sebenarnya yang perlu dibangun dan perlu ada pelatihan. Kalau kita langsung mendapatkan agent yang tim CS yang militan secara singkat, mungkin bisa untuk yang sudah pengalaman. Tapi kalau yang belum dan dapatnya fresh graduate, itu kita perlu ada pelatihan. Nah, militan di sini adalah bagaimana kita bisa membawa agent-agent tersebut supaya agent-agent itu menjadi customer oriented. Karena kalau sudah customer oriented, saya yakin konsep customer excellence-nya atau konsep excellence-nya dalam melayani pelanggannya akan dapat. Karena dia sudah tahu pelanggan itu komplain itu karena apa, dan pelanggan itu membutuhkan apa, bagaimana bahasa yang saya pergunakan, bagaimana cara menyelesaikan. Customer oriented itu terhadap staff agent itu, kalau sudah memiliki customer oriented, pasti akan mencapai yang namanya service excellence. Nah, butuh pelatihan. Oke, gitu ya Kak Tri ya, mungkin diadakan pelatihan dulu gitu ya Pak Cahyo ya, siap. Ini ada lagi pertanyaan dari Mbak Ikhtiar Rahayu. Bagaimana menghadapi pelanggan yang selalu membandingkan produk real dengan gambar? Contohnya masalah warna pada produk fashion, padahal gambar yang dikirimkan sudah sesuai real pitch-nya. Itu gimana? Ini sering terjadi sih biasanya. Kalau ini biasanya teknik ya. Jadi saya suka sharing juga ke beberapa pelaku usaha atau pelapak gitu ya. Bagaimana bagaimana deskripsinya itu kita perlu sampaikan. Jadi misalkan begini, di deskripsi itu biasanya kita ada yang namanya tambahan kata, bisa saja gambar dengan foto nanti akan berbeda karena terkait pencahayaan dan lain-lain. Itu sangat kuat dalam polisinya. Jadi supaya pelanggan itu nanti bisa mengerti, kita pelapak sudah menyampaikan semua situasi-situasi nanti yang akan terjadi, itu disampaikan semua, jangan ditutupin. Makanya tadi saya bilang jangan disembunyikan. Jadi apapun yang kita perlu sampaikan di deskripsi produk perlu disampaikan. Misalkan terkait fashion itu sering terjadi perbedaan warna karena di saat fotonya ada pencahayaan yang berbeda, itu perlu disampaikan. Jadi kalau saya bilang di sini deskripsi produk itu perlu disampaikan secara detail, begitu. Pokoknya sejelas mungkin gitu ya Mas Cahyo ya. Jadi nanti biar tidak ada kesalahpahaman lagi di antara kita. Gitu. Ini juga ada lagi dari Mbak Andiani Herlina. Mau tanya Kak, kalau untuk reward ke pelanggan agar loyal, apakah cukup hanya dengan pelayanan dari psikologis tanpa perlu berupa barang? Kalau tadi saya sampaikan bahwa ada framework bagaimana menuju pelanggan loyal. Kalau yang tadi hanya pengalaman psikologis, itu yang disebut dengan frameworknya masih ke dalam pengakuan atau recognition yang intangible, yang tidak berwujud. Misalkan kualitas agent Bapak Ibu, pelayanan Bapak Ibu, itu yang disebut intangible. Untuk pelanggan loyal, kita perlu mengambil data pelanggan-pelanggan yang mungkin spendingnya gede atau spendingnya besar di toko Bapak Ibu, itu yang perlu ditambahkan yang namanya tangible reward. Jadi bentuk-bentuk hadiah yang berwujud seperti voucher, seperti diskon, itu perlu. Tapi tidak semua pelanggan. Artinya kita perlu mengklasifikasikan mana pelanggan loyal kita. Nah, pelanggan loyal kita biasanya secara framework-nya, secara peta arahnya itu dari pengakuan yang hanya psikologis services, kita berikan juga yang tangible reward kayak hadiah. Nah, hadiahnya nanti dihitunglah dari budget Bapak Ibu biasanya. Ini biasa terjadi pertikaian nih antara marketing. Biasanya kayak gitu ya Mas Cahyo ya. Oke, ini ada pertanyaan lagi Mas Cahyo dari kayaknya Mbak Mumut ya. Mas mau tanya, gimana caranya kita komunikasi dengan customer untuk minta feedback atau testimoni ke customer? Apakah baik jika menyapa customer duluan dengan menyebut namanya?
Jadi gini, kalau kalau kita mempunyai tim customer service yang besar atau Bapak Ibu sebagai pelaku usaha yang perlu mendapatkan feedback customer, biasanya ada cara-cara yang memang lebih proper ya dibandingkan yang saat ini banyak terjadi, Pak minta testimoni WA-nya di-capture gitu-gitu ya. Nah, Yes. itu juga penting juga ya sebagai mempengaruhi orang lain juga gitu ya. Tapi kalau misalkan kita mau langsung ya kita harus direct gitu direct ke pelanggan yang sudah memakai jasa kita, lalu kita minta testimoninya itu juga bagus gitu ya. Kalau menyapanya dengan menyebut namanya itu akan lebih, kalau Yes. saya bilang akan lebih bonding. Karena apa? Di saat pelanggan kita langsung sebut, halo Bapak Cahyo, terima kasih sudah membeli Pak, testimoninya." Itu akan dapat yang namanya bondingnya atau relationnya dibandingkan hanya halo Bapak strip garis miring Ibu. Nah, itu yang akan dianggap bahwa kamu tidak mengenal saya gitu. Tapi kalau Bapak menyebut langsung dengan Bapak, nama Bapaknya, jangan sampai salah ya biasanya, itu akan lebih polite, akan lebih sopan dan akan lebih bonding gitu. Dan dia Yes. akan sadar bahwa kamu kenal saya pelanggan Anda dan kamu sebut, nah itu lebih bagus. Ya, setuju banget sama Mas Cahyo. Karena emang dengan menyebutkan nama tadi dia kayak, wah dia kenal aku kayak gitu. Jadi berasa udah kenal lama padahal baru Ya. kenal. Baru dicari datanya. Gitu ya Mas ya. Ini Yap. ada juga dari Mbak Ebah, adakah agen yang menyediakan CS untuk kita rekrut yang tadi Mas Cahyo? Itu Agent ya. Jadi mm-mm. maksudnya adakah agent yang menyediakan CS untuk kita rekrut? Nah, Mm. sebenarnya ada banyak perusahaan-perusahaan di bisnis proses outsourcing, Mhm. itu Bapak bisa mengambil paketnya. Jadi saya pun berangkat dari perusahaan bisnis proses outsourcing untuk contact center. Jadi perusahaan tersebut yang menyediakan CS. Jadi Bapak Ibu nggak perlu pusing melatih dia, melatih agentnya karena sudah dilatih oleh perusahaan tersebut. Jadi Bapak Ibu tinggal tinggal dapat CS yang jadi aja gitu, yang sudah militan, sudah customer oriented gitu. Tapi ada paket-paketnya, misalkan Bapak mau sewa sama tempatnya juga, Bapak Ibu hanya sewa orangnya aja, itu bisa. Itu ada agen yang menyediakan untuk CS-CS yang profesional. Nanti mungkin bisa di-searching juga di Google ya Mas Cahyo ya? Ya, banyak Biasanya tuh, banyak gitu ya, bisa banyak. langsung Mbak Ebah. Satu pertanyaan terakhir nih Mas Cahyo dari Mas Noval Bramantio. Mas Cahyo, apakah kita harus selalu mengikuti keinginan pelanggan kita walau itu kadang menyalahi aturan order di toko kita? Misal nih, beli produk A, B, C sudah dikirim, lalu minta retur sebagian produk dan diganti produk lainnya sesuai nilai retur produknya. Padahal aturan belanja kita retur hanya bisa untuk produk tidak sesuai atau cacat. Ya, Gimana tuh Mas Cahyo? ya sebenarnya dispute. Nah, kita di toko online itu sering banyak terjadi dispute. Dispute itu ya perdebatan ya terhadap pelanggan. Makanya untuk mencegah, langkah pencegahannya itu kita menjelaskan deskripsinya dengan lengkap supaya itu menjadi policy retur. Jadi di saat aturan itu kita sudah buat, nah ada memang kita nggak perlu terus mengikuti keinginan pelanggan. Karena kalau kita mengikuti keinginan pelanggan itu sah-sah aja selama budget kita kuat. Yes. Nah, contoh kayak perusahaan di Amerika itu ada yang namanya Japos ya, dia tidak melihat lagi kondisi itu. Oh, pelanggan komplain ganti, pelanggan komplain ganti, pelanggan komplain karena dia menyiapkan budget yang besar. Nah, tergantung toko Bapak Ibu menyiapkan tidak. Kalau tidak, maka kita perlu membuat policy yang kuat. Karena itu menjadi bagian edukasi ke pelanggan. Supaya pelanggan bisa mengerti. Karena kita edukasi, bukan menolak. Karena kalau menolak itu akan membuat pelanggan kecewa. Tapi kalau kita memberikan edukasi terhadap policy yang kita buat, pelanggan akan jadi mengerti. Jadi konteksnya dari sini pertanyaannya, apakah kita selalu mengikuti? Tidak juga, tapi kita memberikan edukasi. Oke, gitu ya. Tentu dengan kata-kata yang halus dan lembut Ya. kayak kapas ya, Mas Yayo ya. Jangan Pokoknya ya sampai jangan sampai ada celah yang membuat yes, kita dikomplain dan akhirnya komplain itu harus disetujui oleh kita. Artinya kita harus ngikutin terus. Itu artinya yes. ada sesuatu yang kita harus perbaiki di produk yang kita tawarkan, produk yang kita Mhm. jual, informasi, speknya dan segala macam perlu disampaikan semua.
Ya, setuju. Pokoknya kasih informasi tentang produk sejelas-jelasnya, gitu ya Mas Cahyo ya? Siap. Oke teman-teman, ini pertanyaan terakhir ya. Kita sekitar 2 jaman juga ya. Lumayan. 1,5 jam, sorry, 1,5 jam. Gimana Mas Cahyo? Kayak pada ini nih pertanyaannya ya, lumayan ya. Ini Gimana? masih menarik ini, banyak yang mau tanya atau Oh ya, masih penasaran gitu ya, mungkin nanti bisa, mungkin ada ini nggak Mas Cahyo, Instagram khusus, ini kan apa ya namanya kalau yang di webinar kita ini? Instagram saya. Iya, Instagram-nya Bukalapak. Oh ada, @bukabantuan. Oh ya, buka bantuan gitu, nanti bisalah ke situ. Atau Mas Cahyo juga kalau mau naruh Instagramnya boleh gitu, nanti biar di-follow sama teman-teman. Ini sudah disampaikan di atas, sudah ada itu informasinya. Oh iya bener ya, gitu ya teman-teman ya. Ya Mas Faisal ada yang mau diomongin dulu mungkin, diobrolin lagi? Sudah? Udah cukup jelas ya, terima kasih Gitu. banget untuk teman-teman semuanya. Kalau misalnya nanti mau belajar lagi seputar misalnya customer service management, service excellence, atau mungkin ilmu-ilmu seputar edukasi lainnya, nanti bisa ikutan juga di kita punya komunitas Bukalapak, bisa follow di IG-nya @pelapak_bukalapak. Gratis. Yes, itu dia. Kita juga ada event teman-teman buat para customer service yang ada di luar sana. Dari Business Hack itu ada namanya eventnya Customer Service Revolution. Itu nanti ada di tanggal 26 sampai 30. Pengisinya juga ada dari Bukalapak, ada Mas Fadli. Oh iya. Iya, ada Mas Fadli besok. Terus juga ada Ibu Wani Sabu dari BCA. Iya, sama. Keren gak sih? Keren banget. Keren. Teman-teman harus ikut. Kan ini tadi kayak pengantar nih dari Mas Cahyo ya. Jadi besok itu yang lebih daging gitu. Karena kita ada 5 hari teman-teman gitu. Jadi kita sikat abis tentang percesan duniawi ini. Gitu. Gitu ya teman-teman. Teman-teman terima kasih banget. Ini pertanyaannya lumayan daging gitu ya. Aku mau dengar dulu dong semangatnya teman-teman. Boleh di-unmute dulu audionya. Aku mau denger nih suaranya teman-teman yang ada di sini. Halo. Boleh di-unmute dulu. Boleh nih. Hai. Halo. Terima kasih semuanya. Terima kasih. Terima kasih semuanya. Terima kasih atas materinya. Iya. Thank you. Sehat selalu Terima kasih ya. untuk informasi bagusnya hari ini. Thank you Mas Cahyo. Itu Mas Teo. Iya semangat banget ya yang barusan. Oke, boleh di-mute lagi ya teman-teman gitu. Ini jadi biar Mas Cahyo tuh tahu kalau ternyata tadi pada sorry aku ke mute. Meskipun Mas Cahyo juga ke mute. Meskipun tadi mungkin pada nggak buka kamera gitu, nggak apa-apa ya Mas Cahyo, tapi ternyata pada dengerin, pada semangat juga gitu ternyata. Alhamdulillah. Oke teman-teman, itu untuk webinar di malam hari ini. Semoga besok ada webinar lagi ya Mas Cahyo ya. Ya, nanti bisa lah kita collab lagi lah ya, bisa ya, nanti hostnya aku ya. Gitu ya teman-teman, insya Allah nanti rekamannya ada, kita usahakan, tenang aja, nanti kita kasih kejutan pokoknya buat teman-teman. Oke teman-teman, itu mohon maaf kalau malam ini ada salah kata dan perbuatan juga, mana atau ada yang menyinggung gitu ya. Semangat terus buat teman-teman CS di luar sana, semangat menerima komplain, karena komplain adalah hadiah. Ya bukan Mas Cahyo? Iya. Gitu ya teman-teman. Oke, aku tutup webinar malam ini. Selamat malam, sampai jumpa. Selamat malam, thank you. Dadah. Terima kasih. Thank you. Baik.